Selamat datang kembali di program ini. Hari ini, kita ditemani oleh Kolonel Douglas McGregor, seorang veteran tempur yang berjasa, penulis, dan mantan penasihat Menteri Pertahanan AS. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sekarang, mengenai kemungkinan perang melawan Iran, situasinya agak membingungkan. Di satu sisi, kita melihat adanya peningkatan besar-besaran, atau lebih tepatnya, konsentrasi kekuatan militer. Di sisi lain, seseorang bisa mendapat kesan bahwa Donald Trump dalam pidato State of the Union-nya tampak melunakkan beberapa tuntutan terkeras terhadap Iran. Saya ingin tahu, bagaimana Anda membaca situasi ini? Apakah Anda pikir sudah ada keputusan untuk berperang? Ya, saya pikir begitu. Saya rasa dia menyadari bahwa dia tidak punya banyak pilihan. Kita harus memahami siapa yang menempatkannya di Gedung Putih, dan betapa besar kekuatan serta pengaruh lobi Israel dan para miliarder Zionis di Amerika Serikat yang mendukungnya. Saya yakin jika Anda menonton pidato State of the Union, Anda melihat bahwa ketika dia berbicara tentang Iran, dia mendapat tepuk tangan meriah, bukan hanya dari partainya sendiri, tetapi juga dari Partai Demokrat. Itu menunjukkan bahwa lobi tersebut menguasai baik Kongres maupun Gedung Putih. Jadi dalam keadaan seperti itu, saya pikir perang dengan Iran tidak bisa dihindari. Sekarang orang-orang bertanya-tanya, mengapa hal itu belum terjadi? Saya pikir itu akan terjadi lebih cepat, tetapi kita harus memahami bahwa ada sejumlah masalah yang sedang kita hadapi. Pertama-tama, seperti yang kamu tahu, kita hanya punya 2 gugus tempur kapal induk. Biasanya untuk operasi sebesar ini melawan negara seperti Iran, kita akan memiliki beberapa. Tapi Angkatan Laut saat ini tidak dalam kondisi terbaik. Kita punya 3 gugus tempur kapal induk lagi yang bisa disiapkan untuk aksi dalam beberapa minggu ke depan. Tapi mereka punya masalah. Mereka belum beroperasi dengan kekuatan penuh. Jadi muncul pertanyaan apakah kita akan menunggu selama itu. Dekor tahu, beragu. Stuber per defraisinie sebagai bever dan Gatwood tutor adres. Rematot voor predominantly doelsbelang Israel per eng yang berada di Mediterranean Israel dan longing. Armada di Samudra Hindia, saya tidak yakin seberapa efektif atau berdampak hal itu nantinya. Beberapa teman saya telah melalui proses tersebut, saya sendiri belum melakukannya, tetapi banyak analis lain sudah. Ketika Anda melihat ratusan mil yang harus ditempuh pesawat, baik dari pangkalan darat maupun pangkalan laut, yaitu dari kapal induk, untuk mengirimkan bom, amunisi, rudal, roket, dan sebagainya. Anda berada dalam situasi di mana kemungkinan besar harus mengisi bahan bakar di perjalanan menuju area target, dan kemudian mengisi bahan bakar lagi dalam perjalanan kembali. Karena kita berbicara tentang jarak ratusan mil. Jadi pesawat yang dalam kondisi ideal dapat terbang sekitar 300 mil, kini diminta untuk menempuh jarak 700 atau bahkan 800 mil untuk mencapai area target. Dan saya tidak sedang membicarakan tentang menembus pertahanan udara terpadu Iran, yang kali ini saya pikir akan berfungsi baik daripada sebelumnya. Semata-mata karena Rusia dan Tiongkok telah menginvestasikan banyak keahlian, waktu, dan uang untuk membuatnya efektif. Jadi ya, saya pikir kita akan melihat perang. Dan rakyat Amerika secara besar-besaran, setidaknya berdasarkan data jajak pendapat, menentang perang dengan Iran. Tergantung pada test that variable hat. 40%, 10%, di beberapa 40% mengenai persen dog. Tidak ada lagi perang di Timur Tengah. Ini desikt. Dia orang sedang dengan orang yang dipermainkan besar perang Amerika. Tapi orang Amerika tidak mengendalikan Kongres, lobi Israel yang melakukannya. Jadi, ketika kita berbicara tentang demokrasi, saya pikir kita perlu mundur sejenak dan melihat kenyataannya. Ini bukan hanya soal lobi Israel dalam isu tertentu ini. Jelas, mereka berperan besar, tetapi banyak lobi di Washington DC yang menghabiskan banyak uang untuk memengaruhi suara agar berpihak pada mereka. Dalam kasus lobi Israel, mereka kami harus menghabiskan lebih dari 3 juta untuk melobi. Yaitu,
Bersuk the di surming dihabiskan oleh para miliarder Zionis secara langsung mengendalikan para kandidat. Bagaimana cara kebiamuki? Get control of candidates. How do you do that? Well, you put money into their campaigns. Ya, kamu tahu, kamu masukkan uang ke kampanye mereka, ke komite aksi politik mereka, dan kamu buat jelas bahwa kalau mereka tidak memilih sesuai keinginanmu, kamu akan mendukung lawan mereka. Tidak masalah siapa lawannya atau dari partai mana dia berasal. Dengan kata lain, jalankan urusan seperti yang kami katakan, dan kita akan baik-baik saja. Kamu akan mendapat banyak uang dari ini, dan kami akan memberikan kabar baik lainnya ke arahmu. Karena ingat, Peramaus Junistad defis memiliki sebagian besar midi, raya bermimpi pan bergambi halik hot. Ini tak sebagian memakam sebagian besar Profesor Lukan. Di sesuai toward South Wars race the braid you did little yourself prank bank. But the bottom line is they're in a position with the banks. November raise it frusin an lech is kan IFL dikan mo. Jika murid mengerti. So I'm afraid Jadi saya khawatir pada titik ini. Tidak lagi penting Fang dipikirkan atau diinginkan merbaikan dengan Amerika. Mental semua sedang berada di jauh menuju perang dengan Iran. with Iran. Well, how do you think this war will be fought? Because Jadi, menurutmu, bagaimana perang ini akan dijalankan? Kamu menyebutkan bahwa banyak pembom harus terbang lebih jauh dari biasanya. Tetapi ada laporan bahwa lebih dari 100 pesawat pengisian bahan bakar udara telah dikerahkan untuk mendukung apa yang tampak seperti peningkatan besar-besaran kekuatan laut dan udara. Jadi bagaimana menurutmu perang ini bisa dijalankan? Karena ini tidak akan menjadi perang terbatas. Dan aku rasa pihak Iran juga telah menolak kemungkinan serangan terbatas. Jadi bagaimana kamu melihat perang ini? Aku tahu kamu bukan bagian dari perencanaan perang kali ini. Tapi menurutmu, bagaimana perencanaan itu sedang dilakukan? How do you think the war planning is being played out? I don't know the various options that are being presented. Saya tidak tahu berbagai opsi yang sedang disampaikan kepada Presiden Trump. Politisi seperti yang Anda tahu secara historis selalu ingin setengah-setengah. Sebagian besar politisi tidak ingin membawa sesuatu sampai tuntas. Dan maksud saya, mereka mencari sesuatu yang tidak sampai pada hal yang paling mereka takuti, yaitu perang besar-besaran. Jadi saya yakin dia sedang diberikan beberapa opsi terbatas. Karena politisi suka memberi sinyal seolah-olah mereka bertindak, padahal sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Anda tahu, ketika kami bergerak menuju kampanye udara di Kosovo pada tahun 1998, para politisi di Brussel mengemukakan ide-ide seperti, ya, mari kita langan demonstratif untuk menunjukkan kepada Serbia bahwa kita To show the Serbs that we're serious. And of course this was ridiculous, you're going to fire. Dan tentu saja, itu konyol. Bayangkan Anda akan menembakkan rudal jelajah ke sebuah target yang tidak ada orangnya, tidak ada instalasi yang berarti, lalu memberitahu semua orang untuk melihat ke arah target dan menyaksikan ledakannya. Mereka percaya bahwa hal itu mungkin bisa menghindari kampanye pemboman terhadap Serbia. Tentu saja, rencana itu akhirnya dibatalkan. Namun mereka terus mencoba mengutak-atik, dan pada akhirnya, kami salah perhitungan. Saya katakan kami. Yang saya maksud adalah markas besar tertinggi sekutu di Eropa dalam memperkirakan jumlah pesawat dan amunisi yang dibutuhkan. Jadi kampanye udara yang seharusnya selesai dalam 2 minggu justru berlangsung selama 78 hari. Saya pikir fenomena serupa terjadi di sini. I think you have a similar phenomenon here. You're talking now not about Sekarang Anda tidak sedang membicarakan 8 juta orang di Kosovo dan Serbia. Anda sedang membicarakan 90 hingga 93 juta orang di dalam Iran yang ukurannya kira-kira sebesar Eropa Barat. Dan pusat-pusat populasi kini secara aktif dilindungi oleh berbagai sistem pertahanan udara. Sekarang, apakah semua sistem pertahanan udara ini akan berfungsi dengan baik? Saya tidak tahu. Saya berasumsi mereka akan bekerja lebih daripada sebelumnya. Namun tantangan bagi kita, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada 2. Pertama, Anda harus mampu bertahan di wilayah di mana saat ini hampir semua orang menyuruh kita keluar dari negara mereka. Mari berhenti sejenak dan pertimbangkan hal ini. Yordania mengizinkan kita menempati pangkalan di bagian barat negara itu. 2 di antaranya.
and there are large numbers of aircraft sitting on the ground. Dan ada banyak pesawat yang sedang berada di darat di sana. We are largely dependent Selain on itu, air kita sangat bergantung pada pangkalan udara di luar wilayah tersebut. That's a huge problem. Itu masalah besar, karena alih-alih hanya terbang bolak-balik dalam jarak yang relatif dekat dengan Iran, seperti yang kita lakukan sebelumnya, kali ini, seperti yang Anda sebutkan, kita menempuh jarak ratusan mil. Untuk melakukan itu, Anda memerlukan pasokan pesawat pengisi bahan bakar di udara yang hampir tak terbatas. Dan pesawat-pesawat ini harus bergiliran. Anda harus memiliki pesawat pengisi bahan bakar yang siaga, pesawat pengisi bahan bakar yang senuju lokasi, dan pesawat pengisi bahan bakar yang sedang kembali agar bisa diisi ulang dan seterusnya. Saat ini, tampaknya kita berencana beroperasi di wilayah udara Irak. Sekarang, orang-orang Irak tidak mendukung kita, dan mereka sangat menentang perang apapun dengan Iran. Saya tidak tahu apa artinya itu. Apakah itu berarti kita bisa menghadapi permusuhan dari Irak di wilayah udara itu? Apakah kita terbatasi karenanya? Maksud saya, orang-orang telah membicarakan tentang kemungkinan serangan dari utara dan Iran menyerang dari selatan. Nah, jika kita datang dari selatan, kita harus terbang 1.000 mil untuk mencapai target yang ingin kita serang. Itu sangat sulit. Baru-baru ini, dalam 24 jam terakhir, seorang teman di lapangan di sana mengatakan bahwa kita terpaksa mengandalkan India sebagai tempat untuk melakukan persiapan, mengisi bahan bakar, mempersenjatai kembali, dan kemudian terbang kembali untuk beraksi. Refuel, rearm, and then fly back into action. Or you're forced into Africa, but even the Africans. Atau kita terpaksa masuk ke Afrika, tetapi bahkan negara-negara Afrika seperti Mesir dan Sudan tidak mendukung kita dalam perang dengan Iran. Sekarang, sebagian alasannya adalah karena mereka memang tidak pernah menginginkannya sejak awal. Tetapi saya juga pikir kita harus menunjukkan bahwa komentar yang dibuat oleh Duta Besar Huckabee dalam wawancaranya dengan Tucker Carlson telah berdampak sangat negatif. Orang-orang yang tinggal di kawasan itu memandang proyek Israel Raya sebagai ancaman eksistensial bagi mereka. Jadi jika semua ini digabungkan, lalu kita melihat kenyataan bahwa angkatan laut kita sudah terlalu terbebani, terlalu diperluas, dan terus terang sudah kelelahan. Gugus tempur Ford berada di Karibia selama lebih dari 6 bulan. Saya pikir mereka sekarang sudah memasuki bulan ke-9, mungkin ke-10, di laut. Itu keterlaluan. Itu benar-benar tidak bisa diterima. Sekarang, mereka telah berlabuh di Teluk Souda yang berada di Kreta, tepat di lepas pantai Yunani, untuk menangani banyak masalah. Semua orang sudah mendengar tentang masalah pembuangan limbah mereka, katakan saja begitu. Tapi kemudian muncul masalah lain. Setelah kapal-kapal mereka menembakkan rudal, kemana mereka akan pergi untuk memuat yang baru? Apakah mereka harus berlayar jauh sampai ke Diego Garcia? Mereka tidak bisa menggunakan teluk. Dan secara historis di sanalah kita biasa memuat ulang. Apakah kita akan kembali ke Italia, ke Sisilia, sampai ke Napoli? Atau kita pergi ke utara, ke Yunani? Mungkin ke Yunani, saya kira, sampai batas tertentu. Semua masalah ini, menurut saya, tidak diantisipasi sebelumnya dan sekarang sedang dibicarakan serta didiskusikan bagaimana cara menanganinya. Jadi, meskipun kita memiliki cukup banyak roket, bom, dan rudal untuk menghancurkan sebagian besar wilayah Iran, tidak ada keraguan tentang itu. Bagaimana cara kita mengenai sasaran? Bagaimana cara kita sampai ke sana? Bagaimana kita bisa cukup dekat untuk menjatuhkan amunisi atau meluncurkan rudal tanpa menempatkan diri kita dalam bahaya? Kami membuat perhitungan, melihat Shahab 2, yaitu rudal balistik teater, rudal balistik jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Rudal ini hipersonik, dan mereka memiliki jumlah yang besar. Bahkan landasan udara atau pangkalan udara di Yordania bagian barat berada dalam jangkauannya. Begitu pula Israel, dan tentu saja kapal-kapal di Laut Tengah. Jadi saya berpendapat bahwa kita memiliki keunggulan dalam teknologi udara ke udara dan permukaan ke udara dalam banyak hal, tetapi kita sedang berhadapan dengan tirani jarak. Dan satu-satunya pihak yang bisa keluar masuk dan mengirimkan persenjataan mereka dengan mudah, selama mereka tidak ditembak jatuh, meskipun kami tidak berpikir mereka bisa dijadikan target secara efektif,
adalah pembom B-2 dan, pada akhirnya, B-52. Tapi mereka terbang di ketinggian sekitar 40.000 kaki, bukan? Sekarang, kami tidak yakin. Kami tidak berpikir Iran bisa menembak mereka jatuh. Tapi mungkin saja kami salah. Karena kami melihat banyak bukti bahwa mereka bisa melacaknya. Dan jika sesuatu bisa dilacak, seperti yang ditunjukkan oleh Serbia, maka itu bisa ditembak jatuh. Jadi intinya, kami punya banyak pertanyaan yang belum ada jawaban pastinya. Angkatan Laut dan Angkatan Udara sedang bekerja keras untuk menangani masalah-masalah ini dan mencari solusinya. Itu ada pemeriksaan itu eksemisir dan desas-desus di Washington dari kalangan Mir tentang ketidakpastian mereka terhadap kampanye rudal. But to what extent is this just poor? Sejauh mana ini hanya karena perencanaan yang buruk? Karena memang tampak mahal untuk mempertahankan semua perlengkapan militer dan pasukan ini. Dan seperti yang Anda sebutkan dengan Gerald Ford, ada juga masalah pemborosan dasar. Anda harus membawa kembali peralatan itu sesekali untuk pemeliharaan. Namun, mengingat mereka memiliki semua senjata ini di tempat yang sama saat mereka terlibat dalam diplomasi yang berkepanjangan, dan tanpa strategi perang yang jelas. Artinya, apa rencana perangnya? Di mana mereka mengisi bahan bakar? Di mana mereka memuat lebih banyak rudal? Semua masalah berbeda ini. Ya, apakah ini hanya perencanaan yang buruk? Anda akan berpikir ini sudah disiapkan sebelumnya. Atau apakah AS benar-benar terkejut karena Iran tidak mengizinkan perang terbatas? Atau apakah ini sebenarnya bukan masalah besar? Well, or is this not such a big deal? Well, that's a good question, and I think Ya, Anda tahu, itu pertanyaan yang bagus, dan saya pikir kita mendapat sebagian jawabannya secara tidak sengaja ketika Tuan Witkoff, salah satu dari 2 utusan penuh yang dikirim Presiden Trump ke berbagai penjuru dunia untuk menegosiasikan kesepakatan atas namanya, ditanya tentang sesuatu yang mirip dengan apa yang baru saja Anda tanyakan. Mereka jelas belum terlalu berhasil, tapi dia terus menggunakannya dan dia berkata, ya, kami pikir ketika mereka melihat pembangunan militer yang begitu besar, mereka akan menyerah. Itu yang dia katakan. Jadi saya pikir sampai batas tertentu, kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak hanya memiliki gambaran berlebihan tentang kita, tentang diri kita sendiri, dengan kata lain tentang militer Amerika, efektivitasnya, dari waktu ke waktu, dan kemampuan proyeksi kekuatannya. Ada sekelompok orang yang tidak memahami dunia tempat mereka hidup. Mereka tidak mengerti bahwa bagi Iran, kelangsungan hidup pada titik ini, melawan kita dan Israel, adalah persoalan eksistensial. Ketika seseorang dihadapkan pada pertanyaan eksistensial, biasanya mereka akan berjuang sampai titik akhir. Tahukah kamu, Ulysses S. Grant, setelah masa kepresidenannya berakhir, melakukan semacam tur keliling dunia. Ia berhenti menariknya, untuk berbertunik war Tiongkok, dan mengunjungi Beijing. Ia tetap recari pada waktu itu, tak kemudian, means orang permaisuri, dia berbicara dengan para wakil utama, kanselir, dan sebagainya. Principal representatives, chancellors, and so forth. And they asked him, General Grant, under what circumstances... Dan mereka bertanya kepadanya, General Grant, dalam keadaan seperti apa kami, orang Tionghoa, harus bersiap untuk berperang? Dan tentu saja, pada saat itu, Tiongkok sedang mengalami abad penghinaan ketika bangsa Eropa mondar-mandir di wilayahnya dan tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Dan dia berkata, perang selalu merupakan kesalahan, kecuali dalam keadaan penghinaan nasional atau bencana strategis. Dengan kata lain, jangan berperang kecuali keberadaanmu sendiri yang dipertaruhkan. Nah, bagi Iran, pertanyaan itu sudah terjawab, keberadaan mereka memang dipertaruhkan. Kamu tidak menyerah atau tunduk kepada kekuatan yang bertekad untuk menghancurkanmu. Sekarang, kita bisa kembali dan melihat semua omong kosong tentang bantuan sedang datang. Kami akan datang. Dan semua orang Iran, jutaan dari mereka, tidak akan melompat-lompat sambil berkata, tolong bom kami. Tolong hancurkan negara kami agar kami bisa bebas. Itu semua omong kosong. Dan angka-angka yang beredar di jalanan tentang berapa ribu orang yang tewas juga tidak masuk akal. Cara keseluruhan situasi ini digambarkan pun tidak masuk akal. Tapi intinya adalah, jika kamu orang Iran saat ini, kamu punya pilihan.
Kamu bisa hidup berlutut sebagai negara bawahan permanen atau negara subjek dari Israel Raya. Atau kamu bisa berjuang, mereka akan berjuang. Dan saya tidak berpikir Tuan Witkoff atau Presiden Trump atau Tuan Kushner atau orang lain di lingkaran dalamnya seperti Tuan Lutniks benar-benar memahami apa arti semua ini bagi. Really understand what it means to Iran. They are not going to submit. There will Mereka be tidak no akan menyerah. halfway house. Tidak akan ada jalan tengah antara damai dan perang. Jika kita menyerang mereka, mereka akan berada dalam kondisi perang total, dan mereka sepenuhnya siap bertarung sampai akhir yang pahit. Saya tidak berpikir kita pernah benar-benar siap. Saya rasa kita cenderung menganggap Iran memiliki kelemahan yang sama seperti yang sangat mencolok dan jelas di banyak negara Arab. Namun orang Iran bukan orang Arab. Orang Turki juga bukan orang Arab. Mersyari today korikstamos. Jika nara prekir mereka unik totoba anda has dismalang na thaum bardus, yang mengkarila tuk membawa herth, itu titaman terjito. Jadi, pasal ini, diskuis terkejut. Dalam bertanya itu, nanti temers. Target terbaik desep means the buruk terbaik. We did not prepare for the worst case. Earlier on you mentioned Huckabee, which is Tadi Anda menyebut Huckabee, duta besar AS untuk Israel, dan bagaimana ia memberikan wawancara kepada Tucker Carlson, di mana ia menjelaskan mengapa Israel pada dasarnya berhak mengambil setengah wilayah Timur Tengah. Itu adalah haknya, katanya. Saya rasa wajar untuk berasumsi bahwa hal ini membuat banyak sekutu Amerika merasa khawatir. Namun, bagaimana Anda melihat kesediaan berbagai sekutu Amerika Serikat untuk berpartisipasi, baik dengan ikut serta atau dengan mengizinkan wilayah mereka digunakan untuk peluncuran, pengisian bahan bakar, atau hal-hal semacam itu? Karena saya kira semua pihak memiliki insentif untuk memberi sinyal bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam hal ini. Bahkan pihak Inggris menyarankan bahwa AS tidak bisa menggunakan Diego Garcia. Saya tidak yakin apakah mereka sudah menarik pernyataan itu. Tetapi saya berasumsi tidak akan membuat pernyataan seperti itu secara terbuka sebelum serangan terjadi. Namun, selama serangan berlangsung, situasinya bisa berubah. Bagaimana Anda melihat kemungkinan AS bekerja sama dengan sekutunya dalam operasi semacam itu? Well, as far as the British are concerned, I'm told that the Nah, sejauh yang menyangkut pihak Inggris, saya diberitahu bahwa RAF akan mengirimkan F-35 mereka untuk berpartisipasi dan juga mengirimkan pesawat pengisian bahan bakar. Jadi mungkin ini salah satu kasus khas Inggris yang tidak jarang terjadi, di mana mereka ingin menampilkan satu citra di dalam negeri dan citra yang berbeda kepada kita. Saya rasa Anda akan melihat keterlibatan SAS, MI NAVS, Angkatan Udara, Kerajaan, dan pesawat pengisian bahan bakar mereka akan menjadi bagian dari operasi itu. Sekarang untuk negara-negara Eropa lainnya. Dan kita tidak perlu terkejut dengan hal itu. Beberapa orang akan mengatakan mereka pengecut karena takut terhadap populasi Muslim yang besar di negara mereka. Mungkin itu benar dalam beberapa kasus, tetapi saya pikir ada sisi lain dari hal ini. Seberapa besarnya kesubsidian Eropa terhadap Muslim yang tinggal di negara mereka, dan kali ini ngagek chair Muslim Ping mendapat mendukung pembunuhan massal. They don't support mass murder. In other words, they don't support what's happened in Gaza or the Dengan kata lain, mereka tidak mendukung apa yang terjadi di Gaza atau cara orang Israel memperlakukan warga Palestina, titik. Hal itu berdampak. Semua yang kita lihat hari ini harus ditelusuri kembali ke Gaza. Iran memandang dirinya berkewajiban sebagai negara Muslim untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina. Dan semakin lama, dunia Arab lainnya mengikuti langkah tersebut. Jadi saya kira jawaban atas pertanyaan Anda adalah selain Inggris, saya tidak akan mengharapkan banyak bantuan atau dukungan, setidaknya tidak secara terbuka. Mungkin ada hal lain yang bersedia dilakukan oleh sekutu, dan selalu ada pembahasan di kalangan intelijen. Saya membayangkan bahwa jika ditemukan informasi intelijen tentang sistem senjata potensial yang belum kita ketahui, atau niat tertentu dari pihak Iran, dinas intelijen akan berbagi informasi tersebut. Saya akan sangat terkejut jika hal itu tidak terjadi. Namun, mengenai hal ini, sistem senjata baru yang mungkin muncul, itu sebenarnya juga salah satu pertanyaan saya.
kejutan apa yang bisa muncul dari kedua belah pihak? Karena baik Amerika Serikat maupun Iran mungkin memiliki kejutan masing-masing. Saya berasumsi bahwa mungkin AS dan Israel, tidak akan mengejutkan jika mereka telah menyusup ke Iran, memiliki beberapa target, dan bisa mengerahkan pasukan. Tapi Iran juga, kejutan seperti apa yang bisa mereka hadirkan? Apakah senjata baru, intelijen dari aktor eksternal lainnya? Karena teknologi persenjataan sendiri tampaknya telah mengalami semacam revolusi dalam beberapa tahun terakhir. Dan tampaknya tidak mungkin kita akan melihat jenis perang yang sama seperti yang terjadi pada bulan Juni lalu. Saya pikir kita harus melihat beberapa kategori. Salah satunya tentu saja adalah kategori rudal balistik teater. Iran telah mengirimkan 5 atau 600 rudal selama beberapa minggu terakhir kepada Tiongkok. Kita tidak tahu campurannya secara pasti. Dengan kata lain, berapa banyak yang merupakan rudal balistik jarak menengah atau hipersonik dibandingkan jenis lainnya. Namun kita tahu bahwa sebagian besar rudal kelas atas yang dimiliki Iran, katakanlah dari 2.000, mungkin sekitar 8 atau 900 rudal. Ini akan menjadi target kita pada tahap awal. Kita ingin menghancurkan semuanya sebelum Iran sempat menggunakannya. Keluarga rudal Shahab misalnya bersifat hipersonik dan dapat menjangkau jarak 12, 13, hingga 1400 mil atau lebih. 12, 13, 1400 miles or more. We don't know if they can go further. Kita tidak tahu apakah mereka bisa melangkah lebih jauh. Dengan kata lain, jangkauannya dapat diubah dengan mengubah berat hulu ledak dan sifat konsumsi bahan bakar pada rudal tersebut. Namun kita harus mengharapkan bahwa dalam radius 1000 mil, mereka dapat mengenai hampir target apapun yang mereka inginkan dengan presisi tinggi. Dan rudal itu bersifat hipersonik, yang berarti kita tidak bisa menembaknya jatuh. Sekarang, ada beberapa rudal baru yang diberikan oleh Tiongkok yang dirancang untuk menenggelamkan kapal di laut. Jangkauannya lebih pendek, kurang dari 800 atau 900 mil, mungkin sekitar 200 mil paling jauh. Jadi sekali lagi, kita kembali pada apa yang kita bahas sebelumnya. Jika Anda berada di laut, Anda wajib bergerak semakin jauh untuk menghindari serangan dari rudal-rudal ini, karena Anda mungkin tidak dapat melindungi diri sendiri. Ingat, kapal-kapal di sekitar kapal induk sebenarnya ada untuk melindungi kapal induk itu sendiri. Mereka adalah kapal yang dilengkapi dengan rudal pertahanan udara yang dirancang untuk menghancurkan apapun yang datang menyerang. Berapa banyak rudal yang mereka miliki? Saya ragu untuk mengatakan, tapi saya kira persediaan mereka bisa habis dengan sangat cepat. Setelah itu, mereka harus kembali sebulan untuk mengisi ulang. Sekarang, kembali ke aspek Tiongkok dari hal ini. Tiongkok mendapat pujian karena telah menempatkan radar baru di darat yang sebenarnya dapat memantau hingga 700 mil atau lebih. Saya rasa itu bukan mil, mungkin kilometer. Jadi jaraknya sekitar 490 mil, mungkin 500. Saya tidak tahu berapa banyak radar seperti itu yang mereka miliki. Saya tidak tahu persis di mana mereka ditempatkan. Tetapi bisa jadi, jika kita melihat jalur serangan yang mungkin digunakan oleh kekuatan udara dan rudal, mereka akan dapat memusatkan perhatian pada jalur serangan yang lebih mungkin terjadi. Sekarang, kapan mereka benar-benar bisa menargetkan sesuatu, meskipun mungkin sudah mendeteksinya? Kapan sesuatu itu bisa dijadikan target? Dengan kata lain, kapan kita bisa menetapkannya sebagai target dan menghubungkannya dengan rudal? Saya tidak tahu. Saya rasa tidak ada di antara kita yang tahu saat ini. Seberapa rinci kinerja radar itu? Dengan kata lain, seberapa banyak yang benar-benar bisa kita pelajari dari citra radar yang berada 400 atau 500 mil jauhnya itu? Saya tidak tahu. Saya rasa banyak orang yang berkata, oh ya sudah, kita dalam masalah besar sekarang. Tiongkok memiliki rudal yang dapat menjangkau dan menembak jatuh pesawat kita sebelum mereka berada dalam jarak untuk meluncurkan persenjataan mereka. Ingat, salah satu hal yang kita lakukan terakhir kali, dan saya yakin kita akan ingin melakukannya lagi, adalah terbang mendekati batas zona pertahanan udara, lalu meluncurkan sistem serangan gabungan. Dengan kata lain,
Rudal yang dirancang untuk menghancurkan pertahanan udara terpadu, radar, dan sistem anti-rudal. Saya yakin kita akan mencoba melakukan itu. Namun, kemampuan radar baru ini dan rudal-rudal baru dari Tiongkok menunjukkan bahwa pesawat kita mungkin tidak bisa mendekat cukup untuk melepaskan senjatanya. Bahkan bisa saja ditembak jatuh jika mereka terlalu dekat. Semua ini masih bersifat spekulatif, Glenn. Tidak ada dari apa yang kita bicarakan tentang pihak Tiongkok yang sudah diuji dalam pertempuran. Kita memang tidak tahu, apapun klaimnya, bisa saja benar atau tidak. Kita akan belajar banyak. Mari kita akui saja. Jika hal ini memang seberbahaya seperti yang dikatakan dan memiliki jangkauan sejauh itu, kita akan belajar banyak, tidak diragukan lagi. Satu hal yang bisa kita katakan dengan pasti adalah bahwa kita akan kehilangan orang. Sekarang, seseorang bertanya, berapa banyak kerugian yang bisa kita tanggung? Saya tidak tahu. Ada yang bilang, kita bisa menanggung 10.000 korban. Itu terdengar agak berlebihan bagi saya. Saya akan terkejut jika kita itu dan tetap melanjutkan pertempuran. Masalahnya di sini, ada beberapa kemungkinan hasil. Salah satunya adalah kita tidak kehilangan terlalu banyak orang, tetapi kita juga tidak memberikan dampak berarti pada Iran. Maksud saya, itu mungkin saja terjadi. Apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Vice President Trump memutarbalikkan release pemaitip semenar dan thing. Saya tidak mayor diri dari pihak Iran. Not without a submission by Iran. Then what's the other next outcome is Kemungkinan hasil berikutnya adalah kita sangat berhasil. Kita menghancurkan sebagian besar pertahanan udara terpadu, tetapi kita masih melihat rudal-rudal mendarat di Israel dalam jumlah besar, menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki dan menewaskan orang-orang. Bagaimana mungkin hal itu bisa dianggap sebagai kisah sukses? Saya tidak tahu. Dan kemudian ada skenario yang menurut saya paling mungkin. Kita mengalami kerugian. Israel mengalami kerugian. Iran mengalami kerugian. Tetapi kita yang paling menderita, dan Israel jauh lebih menderita lagi. Itu kemungkinan yang nyata. Saya pikir itulah sebabnya sekarang di Washington, Anda mendengar banyak hal seperti, ya mungkin kita perlu melihat pendekatan yang berbeda. Mungkin kita harus mempertimbangkan kembali. Masalahnya adalah, bagaimana Trump bisa mempertimbangkan kembali apapun. Dia telah terus-menerus mengancam Iran, dan dia sudah menetapkan pendiriannya. and he has put down this marker. The Israelis want the ballistic Kau tahu, Israel ingin agar persenjataan rudal balistik dikurangi dan dibatasi. Israel juga ingin tidak ada interaksi antara Iran dan sekutunya di kawasan. Hal-hal itu tidak akan terjadi. Jadi satu-satunya hal yang secara konsisten dikatakan oleh Presiden Trump adalah bahwa mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Yang tidak masalah, karena pihak Iran sendiri mengatakan mereka tidak menginginkannya. Tapi kemudian dia mengatakan tidak boleh ada pengayaan. Kita dulu menolak pengayaan, lalu sekarang mungkin mencapai 60%. Nah, kita kembali ke rencana aksi komprehensif bersama yang dikembangkan di masa Presiden Obama. Bagaimana mungkin Presiden Trump mundur dan mengadopsi kembali sesuatu yang pada masa jabatan pertamanya ia buang? Aku rasa itu tidak mungkin. Jadi kabar buruknya adalah kita akan melakukan serangan, kita akan menyerang Iran. Dan semua kemungkinan yang sudah aku jelaskan tadi tetap masuk akal. Maksudku, mainnya besiaris merusmano. Jadi tadarit strembas strength. And I don't have a definitive answer for you. Well, you're saying that the decision to Jadi, Anda mengatakan bahwa keputusan untuk berperang kemungkinan besar sudah diambil, dan bahwa Iran, dengan alasan yang kuat, memandang hal ini sebagai ancaman eksistensial. Saya sangat setuju. Saya tidak berpikir akan ada perubahan rezim. Saya rasa hal itu justru akan berarti balkanisasi dan kehancuran Iran. Tapi bagaimana Anda memperkirakan Iran akan merespons hal ini? Karena perang terakhir, terutama terjadi antara Iran dan Israel sebelum Amerika Serikat ikut terlibat, yang merupakan jenis ancaman yang sangat berbeda bagi pihak Iran. AS adalah kekuatan militer yang sangat berbeda, jauh lebih besar, dan tujuannya tampaknya bukan sekadar untuk melemahkan, tetapi mungkin untuk menghancurkan Iran sepenuhnya sebagai sebuah negara. Jadi, bagaimana Anda memperkirakan Iran akan merespons hal ini? How do you expect Iran to respond to this? Again, I think that whatever we do, Sekali lagi,
Saya pikir apapun yang kita lakukan, tidak peduli jenis serangan apa yang kita lancarkan, Iran akan beralih ke perang total, dan mereka akan tetap berada dalam kondisi perang total sampai kita menyerah dan pergi, kita hancur, atau mereka tidak bisa bertempur lagi. Sekarang keuntungan yang dimiliki Iran adalah mereka berada di daratan. Mereka bisa memasok ulang dengan cepat, mereka bisa terus memproduksi, jadi mereka bisa membuat lebih banyak rudal dan senjata. Ada juga hal lain yang harus dipertimbangkan. Peditinya Rusia dan Tiongkok memitoskan sudah cukup. Saya pikir tergantung dengan posisi terhadap Tiongkok dalam urusan ini. I think are taking a back seat to the Chinese in Iran right now. I think that's because the Chinese have said you've got. Saya pikir itu karena pihak Tiongkok telah mengatakan, kalian harus menyelesaikan perang di Ukraina. Kami akan memimpin dalam mendukung dan membantu Iran. Saya rasa pembicaraan pribadi seperti itu telah terjadi. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Tiongkok? Kekhawatiran terbesar mereka tentu saja adalah menjaga agar Iran tetap utuh. Mereka tidak ingin Iran terpecah, terbagi, hancur, atau diduduki oleh Israel atau pihak-pihak yang mewakili kita, atau kehilangan kendali atas ladang minyak mereka kepada Israel dan kita. Itu hal terakhir yang mereka inginkan. Mereka juga tidak ingin Selat Hormuz diblokir. Jadi mereka memiliki armada kecil kapal perusak di Samudra Hindia, dan mereka telah mengerahkan kapal selam ke laut. Saya tidak tahu di mana posisi mereka, tetapi memang ada beberapa kapal selam mereka di luar sana. Begitu juga dengan Rusia. Dan saya pikir mereka harus menilai kembali situasi yang ada. Hasil yang ideal bagi Rusia dan Tiongkok adalah mereka telah memberikan cukup dukungan kepada Iran agar mampu bertahan menghadapi kita dan selamat dari serangan tanpa intervensi langsung. Namun jika itu tidak memungkinkan, bukan hal yang mustahil jika kita melihat pilot Tiongkok menerbangkan pesawat Iran menggunakan pesawat paling modern, sebagaimana kita memiliki pilot yang sebagai berbelajar beberapa NATO lalu di straight the jal F-14 untuk Ukraina. Jadi kita harus melihat hal serupa terjadi dengan Tiongkok dan mungkin juga dengan Rusia. Namun meski selain Tiongkok memimpin dalam hal ini. Well, this is a problem when you have a war between such large and Nah, inilah masalahnya. Ketika terjadi perang antara negara-negara besar dan sangat penting secara strategis. Anda sebenarnya ingin melihat salah satu pihak menang secara mutlak. Karena hal itu bisa memicu tindakan-tindakan yang sangat nekat. Jadi tentu saja, saya sangat setuju. Jika Iran tampak kalah, Anda mungkin akan melihat tindakan-tindakan putus asa dari Rusia dan Tiongkok untuk menyelamatkan situasi. Namun jika Amerika Serikat kesulitan dan pada dasarnya kehabisan tenaga, dan Iran berhasil memberikan pukulan telak terhadap Israel, atau jika AS mengalami korban yang tak tertahankan, Anda menyebutkan 10.000 kematian, sesuatu seperti itu. Apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat yang putus asa? Karena AS juga tidak bisa dikalahkan oleh Iran. Apakah Anda pikir ada kemungkinan AS akan beralih ke senjata nuklir? Atau itu sudah terlalu jauh? Nah, ingat, ini bertemal dan sistem itu. With our financial system, we're broke. Kita bangkrut. Sistem mata uang fiat berada dalam risiko tinggi untuk runtuh. Mata uang yang kita gunakan tidak didukung oleh apapun kecuali, seperti yang kita katakan, keyakinan dan kepercayaan pada pemerintah Amerika, angkatan bersenjatanya, dan ekonominya. Nah, ekonominya sendiri tidak berjalan begitu baik, bertentangan dengan apa yang dikatakan Presiden kita tadi malam. Dan jika kita mempertimbangkan hal itu, pertanyaan sebenarnya adalah jika ini tidak berhasil, apakah akan menghentikan kerugian di dalam negeri? Apa hendak dilakukannya? Dan jika membantu berapa mengkuat kemalahan? Apakah akan meminta mediasi dan lasian untuk mengakhiri konflik? Itu terutama ke orang lain yang terserang. Everything emotional. We Americans are not terribly rational. We're very emotional. And I think that President Trump is in a position. Saya pikir Presiden Trump berada dalam posisi di mana, jika dia harus mengakui kekalahan dalam bentuk apapun, hal itu tidak akan diterima dengan baik di dalam negeri. Dan ingat, sebagian besar warga Amerika menentang perang ini. Jajak pendapat terbaru menunjukkan 70%, 75% menentang, mungkin lebih tinggi. Jadi,
Apa yang akan mereka katakan jika kita terlihat kalah? Ya, seharusnya kita tidak pergi ke sana sejak awal. Apa yang kita lakukan di sana? Kamu bisa segalanya runtuh. Tapi perang itu akan tetap terjadi karena apa yang pidato kenegaraan tadi malam. Seluruh Kongres, Demokrat dan di kedua si berdiri dan berkata Tuhan memberkati Israel. God bless Israel. That's effectively what they said. And we're going to... Itu pada dasarnya yang mereka katakan. Dan kita akan mendukung perang dengan Iran. Mengapa orang Amerika tidak turun ke jalan? Mengapa mereka tidak menentang? Ya, itu jauh sekali. Dan sebagian besar orang Amerika berasumsi bahwa Iran sama seperti negara lain di Timur Tengah. Mereka tidak begitu kuat, mereka lemah, kita bisa mengebom mereka sampai menyerah. Beberapa orang Amerika telah menelan semua propaganda tentang Iran jahat dan masyarakat abad pertengahan. Dan ska ucap husmoing. Ting starer dit die boord, betwitting fiat, en erbij keyboard, ik het slide. Jadi ingin your ted himber brook, om meriten brengt terkikejut. Sant terjut. Very surprised, extremely surprised. And here's one other factor to keep in mind, and this is something that... Dan ada satu faktor lain yang perlu diingat. Dan ini sesuatu yang tadi kamu singgung, dan kamu benar, Clint. Kita akan dipermalukan di panggung dunia. Saat ini, sebagian besar orang di Eropa, sebagian besar orang di Asia, hampir dimanapun kamu pergi, berpikir bahwa Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tidak terkalahkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika ternyata kita tidak tak terkalahkan dan tidak kebal, bekas ini adalah mendorong pihak mengambil posisi yang berlawanan dengan kita? Saya rasa iya. Dan kita tidak hanya berbicara tentang belahan timur. Apa dampaknya di belahan barat? Orang Amerika saat ini sedang dari jauh apa yang terjadi di Meksiko. Itu mengerikan. Meksiko adalah negara dengan kejahatan terorganisir yang besar, diperintah dan dijalankan oleh kartel narkoba dan perdagangan manusia. Mereka sangat bersenjata lengkap. Semua orang menunjuk ke Venezuela, tetapi sejujurnya, Venezuela tampak tidak berarti dibandingkan dengan Meksiko. Banyak orang Amerika sangat khawatir tentang hal itu karena kita belum menghentikan aliran narkoba. Kita telah menguranginya, tetapi belum menghentikannya. Kita juga belum menghentikan perdagangan manusia. Kita telah menguranginya, tetapi belum menghentikannya. Dan geng serta kartel tersebut sangat bersenjata lengkap, dan mereka memiliki kontak dekat dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi lawan kita. Jadi ada berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Namun tidak ada seorang pun di Washington, baik di pemerintahan ini maupun di Kongres, yang duduk dan berkata, apa yang harus kita lakukan. Nggak akan ada tergoks yang bisa diperoleh di situasi ini. They're looking at what can we gain from this. They never look at what they might lose from it. Mereka tidak pernah memikirkan apa yang mungkin mereka rugikan dari hal itu. Dan kita bisa kehilangan banyak dan mendapatkan sangat sedikit dari investasi kita jika kita tidak berhati-hati. Ini kembali pada hal lain yang sudah kita bahas, dan sebagian besar orang Eropa perlu memahami ini. Kita bukan kekuatan darat dimanapun, kecuali di belahan barat. Kita terutama adalah kekuatan maritim dan dirgantara. Dan kekuatan maritim serta dirgantara, saya katakan, memiliki waktu tinggal yang terbatas. Mereka datang, tinggal untuk sementara waktu, lalu pergi. Mereka tidak memberikan dampak permanen yang tidak dapat dibalik secara strategis. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh sejumlah besar pasukan darat. Kita tidak memilikinya untuk dikirim. Ini bukan soal apakah kita seharusnya atau bisa melakukannya. Tentara kita telah berkurang menjadi hanya sebagian kecil dari kekuatannya yang dulu. Sekarang hanya bayangan dari apa yang kita miliki pada tahun 1991. Jadi hal itu tidak akan terlihat lagi. Seberapa banyak yang bisa benar-benar dicapai dengan menjatuhkan bom dan rudal ke orang-orang? Maksud saya, kita seharusnya sudah belajar dari Perang Dunia Kedua. Kita membombardir Jerman habis-habisan, mengeweskin water birai satu jirig aden suling, di kota Krolingid, di gemaskan ni api besam brain. Itu dari senguber kurtan. Di tebarika carry di temenefat, menekan, di carry mendudu Jerman. And finally suppress and occupy Germany. So that's not going to happen. So
Jadi itu tidak akan terjadi. Saya tidak tahu apakah ada yang sudah duduk membahas hal ini. Karena ingat, saat ini ketua dan wakil ketua kepala staf gabungan keduanya berasal dari Angkatan Udara. Penasihat senior presiden juga seorang penerbang. Dan saya yakin dia orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Setidaknya saya berharap begitu. Namun komunitas kekuatan udara jarang sekali melewatkan kesempatan untuk melakukan pengeboman. Dan alasan Kerry menjelaskan tubuh itu saja sudah cukup. Bahwa itu tidak berarti stand yudi rujuan inogath. Mas saya brace the score on Imbus toward. And I don't think it will be now. Yeah, I guess this is why the war is so dangerous now. Ya, kurasa inilah alasan mengapa perang ini begitu berbahaya sekarang. Kamu bisa melihat semua jebakan dan bencana yang bisa terjadi. Namun, tidak ada jalan keluar untuk menghindarinya. Kalau tidak, aku sebenarnya ingin menanyakan pendapatmu tentang Meksiko. Karena aku tidak mengerti mengapa Meksiko tidak berusaha untuk menampung kerjasama yang lebih besar dengan AS. Mereka tampaknya kehilangan kendali. Tapi waktu kita sudah habis, may me thinking it's them your poorly. So perhaps we can cover this next time. So, Just remember, Mexico, the government is a facade. Ingatlah, di Meksiko pemerintah hanyalah sebuah kedok. Presiden tidak relevan. Ia hanya menguasai sekitar 40 km persegi dari kota Meksiko. Sisanya berada di tangan kejahatan terorganisir dan kartel narkoba. Itulah kenyataannya. Jadi ketika membicarakan Meksiko, sangat sedikit yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Militer adalah lembaga paling kuat, dan militer juga terlibat dalam kejahatan terorganisir. Jadi ketika terjadi bentrokan antara militer dan kartel, September tahun berat, pihak demari pada teputaf the wang, dan orang. It's a bit swerve free tapping and down speed. Evidence for the government's control of anything. And by the way, if you listen to the Omong-omong, jika Anda mendengarkan konferensi pers di mana Nyonya Sheinbaum berbicara bersama Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung, mereka mengatakan, sudah selesai, sekarang kita kembali normal. Tidak akan ada lagi pertempuran seperti ini. Dan memang, mereka telah kembali ke keadaan normal, tetapi normal yang dimaksud adalah kejahatan terorganisir. Itu bukanlah sebuah negara atau negara bangsa dalam pengertian yang dipahami orang Eropa. Jadi, ketika Anda melihat daerah-daerah wisata, dan mereka sangat khawatir tentang hal itu sekarang, karena kapal pesiar dan maskapai penerbangan berbalik arah dan tidak masuk ke Meksiko, kartel akan sangat tertarik untuk memulihkan ketenangan di daerah-daerah tersebut, agar aliran uang ke negara itu tetap berjalan. Namun itu bukan negara Meksiko. But it's not the Mexican state. Fascinating. So Menarik kali. Iu, it's kebundunawer, igorhad. In December, Pagamanitis survivitis kainjanane pran in discussing in Ford. Men meth through one of these third strength. Of a basis gang. But thanks again. Right. Entire truth you.